Iya. Uh, ya, oke. Assalamualaikum, selamat siang Mas Yusuf. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Zainul Abidin. Saya hari ini memandu sebagai moderator Mas Yusuf untuk presentasi di siang hari ini. Nah, Mas Yusuf, di hari ini nanti akan presentasi selama 20 menit dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sesi presentasi yakni 7 menit, habis itu 13 menit untuk sesi tanya jawab yang nanti akan di handling sama juri-juri. Nah, kami bacakan ya. Yang pertama itu untuk masalah penilaian. Jadi yang pertama adalah sisi orisinalitas daripada karya. Terus habis itu selanjutnya yang dinilai itu adalah relevansi logo dengan tema, dan yang ketiga adalah latar belakang makna dan falsafah, yang keempat adalah visual dari segi warna, dan yang kelima adalah visual dari segi bentuk, yang keenam adalah fungsional dan aplikatif, dan yang terakhir adalah nilai presentasi. Bagaimana Mas Yusuf ini menjelaskan kepada juri, meyakinkan bahwasanya karya ini adalah karya yang terbaik. Nah, selanjutnya akan kami perkenalkan. Yang pertama adalah juri. Beliau adalah dosen di Universitas Leiden. Ada Mas Adrian Perkasa. Terus habis itu selanjutnya adalah Mas Nugrahardi dari dosen di KVTS. Yang ketiga adalah Mas Nazarudin, beliau koordinator tim grafis JTV. Yang keempat ada Mas Miftah Alamuddin dari Dinas Pariwisata dan Budaya Lamongan. Dan yang kelima adalah Mas Supriyo, yakni Ketua Les Bumi Lamongan. Nah, dari kesemuanya nanti Mas Yusuf nanti akan menjelaskan selama 7 menit. Jadi dengan 7 menit nanti itu silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk waktu presentasi kami mulai dari sekarang. Silahkan Mas Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki atau Yusuf Niki Saroni dari Blitar. Langsung saja, saya akan presentasikan logo Lamongan Megilan buatan saya. Tampilannya seperti ini, warnanya juga sangat sederhana, tapi penuh dengan makna ya. Berikutnya, kalau tampilan dalam satu warna seperti ini dengan background yang solid atau gradasi. Untuk perancangan logo, logo tersebut di Lamongan Megilan yang saya bikin itu terdiri dari 5 elemen, yaitu ikan, air, gunung, pantai, dan keris. Berikutnya langsung proses perancangan logo. Perancangan logo ini memang original buatan saya. Saya memulainya dari sketsa dengan gambar yang kurang lebih seperti itu ya, kasar, yang penting itu bisa membantu. Kemudian proses desain ini saya menggunakan bantuan lingkaran-lingkaran yang nantinya akan tampak profesional logonya, dan ada penyesuaian di bagian sini karena kalau nggak disesuaikan dia akan terlihat canggung. Kemudian membuang node-node not yang tidak bagus. Sebenarnya nggak masalah pada logo karena biasa mendesain font, jadi saya hilangkan agar logo tampak lebih ringan dan rapi pada bagian notnya. Kemudian finalnya itu saya menggunakan warna gradasi perpaduan biru tua dan biru muda, hijau dan biru, lebih terkesan lebih modern. Berikutnya langsung kembali untuk itu tadi, yang ini tadi merupakan perancangan logogram. Yang kedua itu perancangan untuk logotype. Logotype di sini saya sebenarnya menggunakan yaitu font Mylux. Itu kesannya modern tapi juga berbau tradisional. Dan kayak huruf L, M, N yang tegak-tegak ini itu kayak mencerminkan terinspirasi atau menyerupai pada lekukan pada keris ini. Untuk huruf O itu juga ada maknanya, nanti saya jelaskan di belakang. Berikutnya konsep dan makna logo. Ya, ini yang ditunggu. Logo tab Lamongan Megilan itu
untuk logo tab itu menggunakan awalan huruf besar yang melambangkan Lamongan itu Mugilan atau istimewa. Nah, sedangkan pada huruf M ini itu menggunakan huruf besar karena untuk menegaskan kalimat Mugilan dan disertai dengan huruf kecil yang melambangkan persaudaraan atau kerendahan hati. Terus logo Lamongan berbentuk dari elemen air, yaitu ini juga air. Terus berbentuk elemen gunung karena banyak wisata pegunungan juga. Terus letak geografis Lamongan. Kemudian warna biru, saya menggunakan warna biru itu melambangkan kesejahteraan, dan warna hijau sebagai perlambangan sumber daya Lamongan yang Mugilan. Kurang lebih begitu untuk filosofi kasarnya. Kemudian untuk yang detailnya yang begini. Ini ada gambar ikan. Ikan di sini saya nggak berfokus pada ikan lele atau ikan bandeng. Oh ya, ikan bandeng yang gambar ikan ini melambangkan Lamongan sebagai salah satu penghasil ikan air tawar terbesar di antara daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Jadi saya memasukkan ikan tersebut pada logo sebagai objek utama. Kemudian filosofi logo pada bagian ini, bentuk ini. Gambar yang berbentuk ombak ini, kemudian ini juga. Itu melambangkan bahwa Lamongan itu kaya akan objek wisata, baik wisata bahari atau lautnya, dan wisata daratan. Contohnya kayak wisata bahari Lamongan itu yang terkenal WBL itu, kemudian wisata daratan yaitu Gua Marahani, dan masih banyak wisata-wisata lainnya. Kemudian gambar runcing, ini melambangkan sebuah pegunungan. Saya lihat di gambar di bentuknya Gunung Pegat itu kan runcing-runcing gitu, di bukitnya juga runcing-runcing juga. Saya juga dan sangat cocok di sini ya. Jadi ini gambar ini melambangkan bukit atau gunung. Nah, bukit dan gunung itu bisa diartikan di dalamnya memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Lamongan ke depannya. Kemudian filosofi untuk logo type. Logo type ini desainnya mudah dibaca dan mudah dikenali, terlihat simpel dan sederhana ya. Tetapi juga ada unsur budayanya. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal yaitu menyerupai keris, dan kemudian huruf O ini yang ada kayak percikan air. Di dalamnya terdapat gambar air melambangkan bahwa air selalu menjadi masalah di musim penghujan. Beberapa wilayah Lamongan seringkali tergenang banjir. Di musim kemarau, hampir seluruh wilayah Lamongan selalu kesulitan air. Itu makanya saya include-kan huruf O sebagai agak berbeda dari huruf yang lainnya. Kemudian Mas Yusuf, waktunya tinggal 1 menit. Oh ya, baik. Iya, silakan deh. Baik. Berikutnya arti dan makna tagline. Mugilan saya rasa itu sudah sangat jelas ya tagline, makna tagline-nya. Guidance kurang lebih seperti ini. Kalau save area-nya juga kurang lebih seperti ini. Huruf A ini saya ambil dari huruf tertinggi pada huruf L dan huruf paling bawah huruf G pada kata Lamongan. Untuk penerapan pada background logo kurang lebih seperti ini. Ketika gelap itu boleh kita mengganti dengan warna putih. Ini aplikasi yang tidak disarankan pada logo, tinggal kita baca ya, nanti ada file PDF dari saya. Kemudian, nah ini ketika logo pada misalnya untuk souvenir kayak pin, itu kita boleh menaruh logo ya. Waktunya sudah habis. Sudah ya. Iya. Iya, silakan di scroll sampai ke bawah aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada juri untuk bisa bertanya kepada peserta
Silakan Mas, dimulai dari monggo, terserah. Ini saya lagi nih dulu. Atau ada yang lain, monggo. Tetap ketua dulu ini. Oke, matur nuwun dengan juri yang lain dan juga selamat pertama-tama untuk Mas Yusuf Niki Syahroni ini ya. Ya. Telah berhasil masuk sebagai salah satu finalis dari Lomba City Branding Kabupaten Lamongan. Terkait dengan karya maupun presentasi tadi, pasti jenengan juga sudah tahu beberapa kriteria termasuk originalitas, termasuk relevansi logo dan lain sebagainya. Ada yang dua hal yang paling mengganggu gitu ya. Termasuk tadi juga sudah disebutkan sebelumnya oleh Mas Udin gitu ya, bahwa ikan itu loh. Tapi jenengan tadi Mas Yusuf tadi juga sudah menjelaskan kenapa kok cuman satu ikan di sini gitu loh. Tapi ini kan perkara 1-2 ikan itu bukan juga bukan perkara sepele ya sebenarnya. Ini tidak hanya terjadi di Lamongan. Misalnya di Surabaya itu dulu ada di kota Surabaya itu dulu ada pembangunan logo patung logo Surabaya itu perkara ikan suro sama ikan hiunya suro sama boyonya itu kan harus ada. Itu tidak dalam posisi bertarung, itu aja juga sudah jadi masalah begitu. Dan saya sepakat itu filosofi yang ada di Kabupaten Lamongan ini jadi masalah. Kenapa kok hanya ikan bandeng atau ikan lele atau salah satu ikan aja yang dipilih di logo ini di samping yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait masalah air itu loh, yang tadi itu loh. Ini dua hal filosofis yang saya pikir juga jadi konsen buat saya. Di situ memang benar ya, maksudnya ada idiom yang sangat berkembang di wilayah Lamongan dan Bojonegoro bahwa yen mongso rendeng raiso ndodok, mongso ketiga raiso cewek. Nah, cuman kan itu kalau dimasukkan ke branding itu kok nggak pas gitu loh. Oh. Ya, itu kan menunjukkan suatu hal yang ya itu kenyataan tapi kenapa diekspos begitu loh. Padahal kalau ilmu branding itu kan atau ilmu kan yang bukan artinya kita menutup-nutupi gitu kan. Cuman yang perlu diekspos itu kan kekayaannya sama seperti filosofi yang jenengan tunjukkan di tempat yang lain. Matur nuwun itu dari saya. Oh ya, kalau ikan itu kan bukan hanya karena kalau satu ikan kan gitu. Itu menurut saya kalau di logo kotanya Lamongan itu kan ada 2. Kalau nggak salah itu ikan bandeng dan ikan lele. Itu terus saya ganti satu ikan karena nggak hanya 2 itu gitu. Karena yang berpotensi untuk kayak sumber lautnya ikannya kan juga bervariasi. Makanya saya masukkan cuma satu aja. Kalau yang untuk O ini sebenarnya saya mengambilnya dari logo asli Lamongan. Itu ada logo aslinya itu dia terdapat air dalam nampan kalau nggak salah. Nah, makanya saya juga itu selain jadi PR tapi juga dia sudah ada di logo itu gitu. Terus saya juga ingin menampilkannya di situ. Sebenarnya itu aja sih, Pak. Oke, monggo yang lain. Saya nambahkan, mumpung nyambung dengan Mas Adrian. Halo? Ya, halo. Masuk. Ya. Pertama, seperti yang mau saya sampaikan juga terkait penggunaan satu ikan. Ini kan juga agak tumpang tindih yang jenengan jelaskan antara tulisan dengan gambar. Ya. Di tulisan jenengan menuliskan bahwa salah satunya ikan bandeng gitu kan. Tapi penjelasannya tadi sebenarnya jenengan membantahnya bahwa logo ini bukan bandeng dan bukan lele. Itu satu. Yang kedua bahwa kalau dari sisi kesejarahan ketika jenengan tidak mengambil salah satu jenis ikan, malah kemudian yang lele ini yang punya ikon sejarah yang kuat di Lamongan. Kalau ini kita mengambil sisi sejarahnya dengan cerita lele yang orang Lamongan akhirnya tidak boleh makan ikan lele itu yang terkait ikan ya. Yang kedua juga terkait
penggunaan huruf O yang dikomentari Mas Adrian ini tadi. Ini kan juga tumpang tindih dengan pernyataannya jenengan sendiri. Di satu sisi jenengan di filosofisnya huruf O menjelaskan bahwa permasalahan ini menjadi ikon air yang menjadi masalah di Lamongan, tapi di logogramnya jenengan menunjukkan ikon air di sisi yang lain itu sebagai sebuah sebuah potensi yang ada di Lamongan. Ini kan menjadi dua pertanyaan dua hal yang bertolak belakang menurut saya. Yang berikutnya ada ikon gunung. Ini saya juga bertanya-tanya, di Lamongan ikon gunungnya ini apa yang jenengan tampilkan, kenapa memunculkan logogram gunung, sementara di Lamongan kita tahu bahwa gunung bukan menjadi view atau tampilan Lamongan yang cukup potensial. Bahkan jenengan tadi menyebutkan yang agak salah mungkin terkait Gunung Pegat. Gunung Pegat bukan ikonnya Lamongan karena bukan di satu sisi Gunung Pegat bukan masuk wilayahnya Kabupaten Lamongan. Itu secara administratif malah masuk di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Itu ya. Mungkin hanya sebagian mungkin Gunung Pegat karena cerita bahwa Lamongan ada manten nggak boleh lewat Gunung Pegat, tapi itu secara administratif geografis masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Itu. Terus terkait originalitas font yang jenengan buat itu namanya? Itu ikon Mainloop. Ya, Mainloop. Ini apa yang membedakan dengan Bukan, yang membedakan dengan font Indonesiana itu. Hampir mirip. Oh iya. Yang membedakan sisi mananya? Sangat. Iya, jangan jelaskan nanti itu ya. Terima kasih, Mas. Monggo. Ya. Yang pertama gambar ikan ya tadi ya. Ya saya di sini kalau dari bentuk ini sebenarnya gambar ikan bandeng ya. Karena kalau menampilkan dengan ikan lele itu saya menghilangkan lele itu karena agar mudah dalam membuat logogram. Itu salah satunya begitu. Terus huruf O yang di sini dengan huruf O yang di sini kan maknanya berbeda. Ya karena huruf O yang di bagian ini itu kan ada pada logo Lamongan yang lama. Jadi saya tidak mau menghilangkan. Dan saya ingin menaruhnya di situ, dan yang air yang di sini itu adalah gambaran sisi lain yang positif dari Lamongan. Kemungkinan untuk logo type di sini, nah ini yang membedakan itu sangat beda jauh. Karena huruf A aja itu misalnya yang Indonesia itu kan, itu kayak tipografinya kayak note-nya itu kayak berantakan, terus di sini A-nya juga panjang ke sini. Terus huruf L-nya pun juga terlalu panjang itunya. Memang dalam istilah tipografi itu hampir mirip, tapi tidak sama kalau disejajarkan secara tumpang tindih, itu pasti berbeda. Kemudian yang membedakan lagi ya, dari font saya yang saya pakai ini adalah kalau O yang saya buat itu agak square, agak kotak, sedangkan yang saya pakai Lamongan ini agak bulat, dan pada kayak lengkukan pada huruf G ini dia agak melengkung. Kalau yang punya saya memang datar karena stylenya modern. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Oke, dilanjut menjadi catatan. Ya, silakan selanjutnya. Waktu kurang berapa menit? 4 menit. Monggo. Mas Yo. Saya aja. Ya, saya ucapkan selamat datang Pak Bupati. Jadi Pak Bupati bergabung di dalam Zoom kali ini. Ya. Silakan selanjutnya. J. Saya Pak Y. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat Mas Yusuf sudah termasuk menjadi 5 besar lomba logo ini. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Saiful. Oke, pertanyaan saya ini ya, ada 2 ya. Coba tunjukkan kenapa ikannya itu cenderung menyerupai hiu ya. Kalau branding itu kan
kita kan mengambil esensi gitu loh. Ya. Nah, kenapa begitu? Terus kemudian bisa ditunjukkan nggak kenapa tone warna karya Anda ini lebih cenderung biru ya? Artinya kan mungkin air ya, dan kebanyakan air. Apakah sudah cocok dengan branding Lamongan secara keseluruhan, terutama dengan tagline Megilannya itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, baik. Yang pertama, ini sebenarnya saya ngambil dari bentuk ikan bandeng. Memang siripnya itu dia kalau ikan hiu dia agak ke sini gitu loh. Kalau ikan bandeng itu hampir di tengah-tengahnya antara kepala sama ekornya. Karena di sini sebenarnya ekor itu di sini kan habisnya. Ya, karena kayak ada sambungan dengan air ya, dia saya kasih tambahan. Jadi sebenarnya ini lebih ke ikan bandeng saya ambilnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, warna. Warna itu saya mengambil dari warna birunya seragamnya Persela Lamongan. Itu kan dia pakai warna biru muda. Terus logo Lamongan juga kan warnanya biru. Terus ada hijaunya. Terus hijau itu juga bagus karena melambangkan kayak yang ini sumber daya juga. Terus kemudian birunya itu juga serasi dan senada dengan logo Lamongan. Nah kayak gini kan. Dia kan logonya warna biru, saya juga menselaraskan dengan branding Lamongan atau menyesuaikan dengan logonya ini. Segitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Halo, Mas Niki. Ya. Silakan, monggo. Assalamualaikum, mohon izin Pak Bupati, mohon izin yang lainnya. Mas Niki, selamat ya. Kenapa saya melihat ini? Karena saya secara video visual buatan jenengan ini lebih orang itu melihat sudah tahu, oh ini logonya Lamongan, oh ini brandnya Lamongan. Itu secara saya melihat visualnya ya, gambaran saya ke visual ya. Tapi kalau saya melihat dari data-data yang jenengan sampaikan tadi, memang seorang desainer kan ya enggak mungkin kita menghapus sebuah sejarah ini gitu. Itu ya juga penting. Tapi menurut saya juga tadi kayak kembali seorang saya kerja di televisi juga melihat tampilan untuk di TV. Halo, iya Mas Udin. Mas Brutin. Mas Nazar nggak masuk suaranya, Mas. Masuk semua. Saya sebenarnya desain grafis dulu di percetakan, kemudian sekarang kurang lebih dua tahunan saya jadi perancang huruf atau kita menjual font, gitu, membuat font, kemudian menjualnya di situ Smaifont gitu Pak. Oh, saya sudah curiga tadi kok kayak gini ya gitu. Paham saya sekarang. Intinya itu Mas, kalau saya secara visual sih oke, cuman kalau kekurangannya ya di budaya itu aja sih. Ya. Silakan Mas Yo. Terakhir. Mas Yo, suaranya nggak kedengaran. Halo. Halo ya. Ya. Kok sepertinya sudah banyak yang ditanyakan sama teman-teman tadi. Cuman saya pengen penjelasan mengenai secara keseluruhan logo ini membentuk apa gitu. Ini kan kemarin apakah secara keseluruhan logo ini dalam arti yang gambarnya itu ya, bukan yang tulisan. Kalau font tadi penjelasannya sudah cukup jelas, saya pikir bahwa dia malah tukang bikin font kan itu kan. Nah, gambar ini sisi bentuk secara originalitas bisa dipertanggungjawabkan enggak? Pertanyaan saya. Sangat bisa. Karena saya memang memulainya dari sketsa dan nggak meniru dengan logo-logo lain. Kalau pun di-share di Google pun pasti nggak ada. Gitu ya? Iya, yakin. Saya yakin. Ini ya. Kan saya mulai dari ya. Yang lain kan sudah banyak yang ditanyakan tadi.
Lanjut. Lanjut. Bagaimana sudah berarti Mas Yo? Sudah. Ya. Mas Niki, terima kasih Ya. sudah bergabung bersama kami. Terima Jadi nanti akan kami umumkan di akhir presentasi hari ini. Jadi terima kasih atas partisipasinya ya, Mas Baik, Niki. sama-sama. Ya. Selamat siang Mas Niki. Siang, Pak.